Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Kami ingin menjelaskan tugas proyek 2 Matematika. Nama saya Misal Azahra dengan NIM 64235344. Nama saya Naila Sabrina dengan NIM 64235320. Jadi kasus yang dibahas ada dua. Yang pertama adalah statistik industri manufaktur Indonesia di tahun 2022 dan juga Direktori Industri Manufaktur Indonesia tahun 2023. Pendahuluan kasus satu, data satu. Industri manufaktur merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Dalam publikasi Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2022, berbagai data mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi dalam sektor ini telah disajikan. Untuk memahami data secara kuantitatif, pendekatan matematis menggunakan integral tertentu dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terhadap pola dan tren data. Makalah ini bertujuan untuk memecahkan data statistik industri manufaktur Indonesia dengan menggunakan metode integral yang tertentu. Pendekatan ini mencakup perhitungan berbagai bentuk fungsi seperti fungsi pangkat, konstan, eksponensial, dan logaritma. Dari sini di kasus pertama, data yang pertama ada dasar teorinya yaitu pendekatan integral tertentu digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva fungsi tertentu yang relevan dalam menganalisis data statistik. Adapun bentuk integral tertentu yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama ada integral fungsi konstan, di sini ada rumusnya. Yang kedua ada integral fungsi pangkat. Yang ketiga ada integral jumlah dua fungsi. Yang keempat ada integral fungsi eksponensial, dan yang kelima ada integral fungsi logaritma. Dari hasil dan pembahasan yang telah dihitung, berdasarkan perhitungan di atas, penggunaan integral tertentu memungkinkan untuk menghitung total produksi dan distribusi output dengan presisi. Data dari publikasi BPS dapat dimodelkan menggunakan fungsi-fungsi matematis yang sesuai untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Kesimpulannya, pendekatan integral tertentu memberikan manfaat besar dalam menganalisis data, statistik, industri, manufaktur. Hasil-hasil perhitungan menunjukkan pola yang didapat digunakan sebagai dasar untuk pencernaan dan evaluasi kebijakan industri. Pendahuluan, kasus pertama, data kedua. Publikasi. Direktori Industri Manufaktur Indonesia di tahun 2023 menyediakan berbagai data statistik tentang sektor manufaktur di Indonesia. Dalam kajian ini, kami menggunakan integral tertentu untuk mengevaluasi pola pertumbuhan, distribusi, atau perubahan data numerik yang relevan dalam publikasi. Fokus utama adalah untuk penerapan beberapa jenis integral yaitu fungsi pangkat, konstan, jumlah fungsi, eksponensial, dan logaritma. Metode dan formulasi dari kasus pertama data kedua, di sini ada fungsi pangkat dengan rumus di sini dan fungsi konstannya. Dan yang ketiga ada jumlah dua fungsi, yang keempat ada fungsi eksponensial, dan yang kelima ada fungsi logaritma. Penerapan studi khusus kasusnya, di sini ada perhitungan komponen fungsi pangkat, dan yang kedua ada komponen linier, yang ketiga ada komponen konstantan. Pendahuluan kasus 2. Surplus konsumen dan surplus produsen merupakan konsep penting dalam ekonomi untuk mengukur manfaat yang diterima oleh konsumen dan produsen dari transaksi di pasar. Dalam konteks industri manufaktur Indonesia tahun 2022, data yang tersedia dari publikasi Badan Pusat Statistik atau BPS dapat digunakan untuk menghitung surplus tersebut, yang mencerminkan efisiensi pasar dan distribusi keuntungan antara konsumen dan produsen. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis surplus konsumen dan surplus produsen berdasarkan data yang ada menggunakan rumus integral tertentu. Dasar teori. 1. Surplus konsumen. Surplus konsumen adalah
Bedaan antara nilai yang bersedia dibayar konsumen atau diukur oleh kurva permintaan dan jumlah yang sebenarnya dibayarkan atau harga pasar. Berikut yaitu rumus dari surplus konsumen. Yang kedua, surplus produsen. Surplus produsen adalah perbedaan antara harga pasar yang diterima produsen dan nilai minimum yang bersedia mereka terima atau diukur dalam kurva penawaran. Berikut yaitu rumus surplus produsen. Hasil dan pembahasan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa surplus konsumen adalah 144, sedangkan surplus produsen adalah 360. Hal ini mencerminkan bahwa pada harga pasar tertentu, konsumen mendapatkan manfaat dari membayar lebih rendah dari yang mereka mampu, sementara produsen mendapat keuntungan dari menjual lebih tinggi dari biaya minimum mereka. Kesimpulannya yaitu, penggunaan surplus konsumen dan surplus produsen memberikan gambaran tentang efisiensi dan distribusi manfaat pasar dalam industri manufaktur. Dalam hal ini, pasar manufaktur Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan distribusi surplus yang signifikan, yang mencerminkan keseimbangan antara produksi dan konsumsi. Pendahuluan kasus 2. Industri manufaktur merupakan sektor kunci dalam perekonomian Indonesia, dan analisis keseimbangan pasar membantu memahami efisiensi serta keuntungan yang dihasilkan oleh pelaku pasar. Dalam studi ini, kami menggunakan konsep surplus konsumen atau CS dan surplus produsen PS untuk mengevaluasi manfaat yang diterima oleh konsumen dan produsen berdasarkan data harga keseimbangan. Landasan teori. 1. Surplus konsumen. Surplus konsumen adalah perbedaan antara nilai maksimum yang bersedia dibayar konsumen dengan harga pasar yang sebenarnya mereka bayar. Kedua, surplus produsen. Surplus produsen adalah perbedaan antara pendapatan produsen dari harga pasar dengan biaya minimum yang mereka bersedia terima di metodenya. Sebagai ilustrasi, kita menggunakan contoh data fungsi permintaan dan penawaran. 1. Fungsi permintaan, yaitu D, Q sama dengan 20,0,5 Q. Fungsi penawaran SQ dikurang 2 ditambah 0,05 Q. Harga pasar P kosong sama dengan 8. Perhitungan. Surplus konsumen menentukan QO dari keseimbangan pasar. Yang kedua, surplus produsen menentukan Q0 dari keseimbangan pasar. Kesimpulan, konsep surplus konsumen dan produsen adalah alat yang kuat untuk memahami efisiensi pasar dalam kasus ini. Data dari sektor manufaktur menunjukkan distribusi manfaat yang seimbang antara produsen dan konsumen. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.